kau begitu. urusi. Nanti kau Apa ya? ditangkap. Betul. Misalnya kau ngurusi kan, terus kau buat donasi. Orang kan ngintip-ngintip. Siapa yang datang menjenguk Rudi Simamora? Inilah dia. Kan udah tahu Betul. kan bro. Nah, bayangkan aku ku hadapi itu bro. Datang aku nampak wajah di situ. Ada foto-fotonya. Kan gini-gini juga aku bro. Makanya si PC The King, si mata hantu itu, otaknya kan ku bilang gak ada berpikir tentang itu. Makanya bilang kau lah ngurusi. Begitu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, jabah kepanjangan dan tiada keberhujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, saya akan mengunggah sebuah video yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana Luga Tambunan pun ikut angkat bicara tentang perihal donasi 3M itu 7M ya sampai berapa M lah begitu dan Luga Tambunan pun ditawari 7M juga katanya. Dan tak lupa juga ada Rudia Hanes ya yang diundang si Tamparagi untuk menjabarkan dari apa yang menjadi polemik hari ini ya tentang anak Batak donasi itu dan tentang bagaimana penyebaran data-data Sob Katul dan juga si Kudis tipu nih itu dipertanyakan. Baik, kamu Simin, demikian videonya. Itu masalah itu dia nyerang lu pribadi ya, itu lu punya bagian lah ya. Cuman menurut gua sih lu sampai bongkar identitas orang juga nggak bener juga lah bro, mestinya nggak begitulah. Oke, itu aku jelaskan ya. Ku ingatkan dia. Masih ada WA kami, Dis. Kau janganlah begitu. Kalau aku panik, Dis. Aku tahu tempat kau, ku spill nanti baru tahu kau, ku bilang. Kan dia nantangin. Aku di Amerika katanya, silakan aja. Kan dia nyuruh silakan. Oke, ku bilang. Manfaatkanlah ini dengan baik, ku bilang. Ku spill alamatnya itu. Kalau dia orangnya cerdas, dia akan gunakan itu untuk cepat mendapat suaka. Dibawanya lah itu ke Amerika. Bapak Amerika, ini orang sudah di-spill alamatku. Aku di situ. Kan begitu untuk cepat. Aku terancam begini begono. Tapi otaknya kan tidak ada. Pergi dia. Dari Los Angeles pergi dia ke California. Aku tahu. Dia ke California kan ke gereja Advent. Gereja Advent itu salah satu jemaatnya kan ada Namboru, Kuburu Tagalung. Setiap dia buat video ada kuliah si Udin, ada kuliah si Edis. Jadi aku tahu dia kemana pergi kan. Oke. Ikut-ikutan Udin Cekiti. Ku ingatkan. Dis. Ingatkan dulu Udin Cekiti dulu. Jangan nanti sampai ku bongkar-bongkar juga rahasia dia. Ngeyel. Entah disampaikan si Edis aku nggak tahu. Ku bongkarlah foto itu, foto syur itu kan. Foto terlelap di bangkuan seorang wanita itu. Demikian juga Sob Katul Bekatul. Orang ini kan merasa karena di Amerika, oh nggak tahu orang ini dataku, aman begini begono. Sob Katul Bekatul. Udah ku ingatkan. Dia bilang dulu sama Sob Katul, janganlah terlalu banyak bohongnya. Nggak ada ku minta sama dia 150 juta. Entah dikasih tahunya entah Sob Katulnya merasa hebat, ya aku buka lah data dia. Tapi kan di Semarang nggak aku kasih tahu alamatnya kan. Hanya aku bilang di Semarang, di Puri, Indah-Indah ada gitu ya. Nah, kalau mereka ini cerdas, gunakan itu untuk mencari suaka. Tapi kan tidak cerdas. Apa yang dilakukan oleh mereka? Goblok, aku bilang. Kenapa goblok? Ini. Gara-gara si Rudi, gereja sudah dirusak orang.
Kan tidak ada otaknya membilang gitu. Sempat dia, kan ku tuntut. Mana bukti CCTV-nya ada nggak? Kan tidak bisa tunjukkannya. Kalau memang dirusak orang, pergilah kau ke Amerika sana, polisinya di situ CCTV semua. Sebentar itu ditangkap, ku bilang. Dia membuat trouble sendiri pada dirinya. Kalau dia begitu kawan, harusnya justru dikarangnya cerita, oh ada yang mau ngasih 3M, kami mau di sniper, kami mau ini. Pergi ke Amerika itu, bilang nyawa saya terancam pak, begini bogono. Ini enggak. Malah di setting-settingnya lah, ada perusakan, tempat usaha dirusak, tempat gereja dirusak sampai tutup, rumah saya, alah, penipu semua itu, sob katul-bekatul itu. Bisa dilaporkan, datang si Yuli, Chef Edis, dibuat, inilah aku bilang orang-orang yang tidak mengerti manajemen konflik. Dibuatnya banyak-banyak Chef Edis. Sudah. Oh sudah 14.000, 20.000, nanti kita kasih sama Pak Amerika. Tahu apa yang terjadi? Edis masih live. Apa yang mau di-save? Kata Amerika lah. Memang dungu. Dasar kalian ini Konoha. Goblok. Orang dia live terus. Sembunyikan dia kalau mau begitu. Jadi dia ini Pak Amerika, dia sampai ketakutan. Dia nggak live. Ini live terus. Dan di Amerika akan bilang, memang dungu orang Indonesia ini. Kalau aku, maaf ini tanpa ragia. Kalau aku memang sudah panik nanti, bisa aku buat dia itu dideportasi. Tenang aja. Aku bukan sombong. Makanya ketika Bunda Mila bilang, jelasin maksudnya kalau lu udah panik tuh maksudnya gimana tuh? Ya kalau aku udah jengkel kali lah, sudah apa ya, kalau panik itu kan enggak tahu lagi apa mau dilakukannya. Gitu. Bunda Mila, kenapa mesti begitu, Bro? Gitu. Kenapa mesti begitu sih gitu loh. Lah, mereka kan sudah merencanakan kejahatan sama aku. Si Reda, si Yuli, Sob Katul Bekatul, teman-teman Tul, Edis dan sebagainya. Kan mereka mau mengirim orang sama aku. Makanya aku bilang orang ini, Edis punya pasukan kadrun ala Edis. 1.000 orang mau melawan aku satu. Kan gila kan? Aku hanya seorang diri bro. Datang si mata hantu. Ayo kita penjarakan. Dicari-cari kesalahanku nggak dapat-dapat. Kan otak orang ini bagaimana aku celaka kan? Sementara otakku dia di Amerika. Mana ada orang di Amerika bisa sembarangan? Kalau di Indonesia banyak. Makanya aku bilang Bunda Mila itu kemarin nggak serius. Wah 2 miliar dari aku. Datang 1 miliar. Kalau dia punya Bunda Mila ini serius. Dikirimnya langsung sama aku 300 juta. Ini uang muka ya. 10%. Kan bisa kalau aku mangkal. Kan disuruhnya orang. Woi dia udah begini. Tapi apa? Hanya cocok doang kan. Makanya aku bilang. Gak ada itu. Udahlah. Jangan kalian fitnah-fitnah aku bilang. Jadi itu pancingan biar aku difitnah orang. Mau dikasih uang. Gak ada itu aku bilang. Namanya juga dunia maya. Dunia hiburan aku bilang lah. Oh kau sudah dapat. Lu sendiri yang masuk ke. Bukannya lu sendiri yang masuk ke komalnya sebelah sono. Iya memang. Enggak. Aku diundang si Nandar. Makanya aku bilang Pak Yonatan. Gak pakai Nandar kan. Ini Yonatan. Diundangnya aku. Lae. Aku kasihan lihat kau. Ya. Kau live di komalmu. Di report. Sama herdernya si Edis. Kau live di komal Kristen. Tidak ada yang berani. Takut. Diserang. Kau tanpa lagi sebentar lagi diserang orang itu kau. Tempat udah banyak kan. Nah. Jadi tempat kami aja aman. Masuklah aku ke tempat mereka. Kau kan punya hak jawabnya. Kau beberkan aja semua. Masuklah ke komal mereka. Setelah dari komal mereka, aku dihujat segala macam dulu dengan penghujatnya. Pindah aku ke Fendi. Fendi diancam. Banyak yang ngancam Fendi menghasut segala macam. Iya. Sesudah itu bom. Kau bilang kemarin mau live tempatmu. Ayo sekarang aku mau masuk sini bilang. Gak berani bom. Lek, tahulah Lek, YouTube ku enggak dimonetisasi. Koin TikTok juga sekarang sepi begini begono. Mak, kawan ini makanya ini orang ini seperti jaringan mafia rohani kawan. Gak ada yang berani speak up sama mereka. Cuma aku yang berani. Tapi aku dibenci orang banyak. Bagiku tak masalah. Kalau aku tidak menuntut si Edis, mana 1 lembar batu. Percaya kau tanpa lagi, potong kupingku ini. Sampai 10 tahun ini pun belum jadi-jadi rumahnya itu. Tapi karena aku beritahu itu, sekarang dia boleh keluarkan pernyataan kan. Inilah rumah yang mau dibeli 8 miliar. Dana yang terkumpul udah 70%. Baru bilangnya, wah ternyata dana yang terkumpul 4 miliar. Kan tidak pandai mati-mati. 2 kali dia di DO.
70% dari 8 juta kok 4 miliar. 5,6 lah. Makanya aku bilang, memang dua anak ini 2 kali di DO. Aku bilang kan, sesudah itu apa? Mana satu lembar batu edis, kan pernah dia teleponan sama aku kan. Mana satu lembar, langsung lari dia kan, aku live kan itu kan. Nah, kalau ndak aku bilang itu kian, ndak kan dibilangnya Desember ya, kita akan buat rumah. Tapi ku ingatkan dia, adalah kebodohan kalau kau langsung beli rumah. Aku bilang kemarin kan, kau tanya Paul Zhang, kau itu per tahun harus keluar dulu. Keluar dia dulu dari Amerika. Kita pergi ke Meksiko, ke Chili, masuk lagi, gitu-gitu terus. Sampai masa apanya itu selesai, tapi itu juga lama. Selagi dia belum, dia kan nggak bisa seperti Paul Zhang itu. Paul Zhang itu kawan, dia pintar memancing emosi orang. Setelah itu dibuat laporan ke Bareskrim. Setelah itu, itulah dibuatnya untuk apa silumnya itu. Kalau saya disuruhnya aku buat laporan ke apa? Ke Bareskrim. Sedangkan aku nggak buat laporan, aku mau dimakan herdermu, aku bilang. Yang benar aja lah kau, aku bilang. Makanya aku bilang sama orang, jangan kalian buat laporannya, biar aja dia situ. Tapi kalau dia baik-baikian sama aku, ayo kita laporkan. Tapi berat juga tanpa lagi. Kita buat begitu, herdernya kan dungu semua. Herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetan. Dia melihat, dilaporkan. Padahal tujuannya kan untuk dapat apa? Apa namanya? Green card. Syarat paling cepat itu. Tapi kan tidak tahu. Aku dulu kan itu kubongkar rahasia Paul Zhang. Memang kalian bongak semua, aku bilang sama Ucilim. Itu tuh biar dia cepat dapat green card. Lihatlah, sudah kalian laporkan ke polisi kan. Percaya besok dia dapat, cepat dapat. Nah ini, kalau aku buat begitu, bunuh diri lah aku, yang benar aja. Itulah itu tanpa lagi. Ya, tetap buat gua kayaknya bongkar-bongkar identitas orang tetap itu sesuatu yang nggak bagus lah, bro. Nggak sepantasnya lu lakukan itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarkan saja. Biar aja nggak bagus. Memang sudah, itulah namanya pala itu yang apa, kalau aku bilang tadi paniknya. Nah itulah itu. Ya itu lu kayak begitu, lu kan merusak nama lu sendiri, bro. Siapa sekarang yang berani deket-deket lu, bro? Gua juga takut, bro, sama lu, bro. Nggak lah, selagi kau tidak memandang aku jelek, selalu aja. Dan kan sudah kuingatkan, dia yang bandal. Kecuali aku tidak pernah menyerang orang tanpa peringatan loh. Ya kan dia memandang aku sepele. Di sini pun gitu juga. Lawanku kemarin dalam hukum, orang kaya, bro. Kuingatkan, tidak selalu dibilangnya dang mangalo na pogos tu namora, artinya tidak melawan orang miskin ke orang kaya. Jadi kuingatkan, tidak ada ceritanya orang pintar kalah dengan orang bodoh. Bilanglah, kuingatkan aja, ngeyel, ku kejar, habis memang uangnya, tapi masuk penjara pula dia. Aku selalu kuingatkan orang, nggak pernah aku langsung nggak ada itu. Itu dia. Sama dengan dirimu, bro, semut, kau congkel-congkel gini, pasti melawan kan? Ya itulah aku. 1000 orang melawan aku, apa nggak melawan aku? Dicongkel-congkel orang tuh tiap hari, kesannya gara-gara aku ngajak debat dan ucapan serius, masuk ke Facebookku. Laporkan anak apa namanya itu, donasi anak bata. Kemana kau buat anak donasi anak, jangan kau makan. Alah. Apa nggak penting aku melihatnya itu? Coba kau tanya dulu kau. Setiap hari itu yang ku dapat. Kurang ajar kalian semua, aku bilang itulah itu. Makanya jangan kalian buat saudara seman kalian panik. Ya gini, bro, gini ya. Kan ini gue juga karena gue tahu dari malu dari dulu ya. Bisa gini loh. Dulu kan lu juga nuduh Yusuf Manobulu ingin duit kan? Bener nggak? Kalau aku membilang ada lah, segala macam lah. Bro, itu benar. Kalau iya betul. Ini gini, dulu lu gituin orang, sekarang lu juga digituin orang, bro. Bukan, sebentar, beda. Kalau Yusuf Manobulu, yang ku kritisi itu dulu apa? Diambilnya Murtadin. Dipamerkannya di videonya sudah. Setelah itu dibuatnya nomor rekening di deskripsi. Habis dia live dihapus. Kan curang itu, bro. Nah itu yang ku tentang dulu. Aku juga diserbu herdernya. Cuman herdernya tidak sebanyak Sedis waktu dia. Nah waktu itu ingat kali aku setiap hari bilang pengkhianat lah, Yudas lah semuanya.
Tapi akhirnya apa? Sadar mereka kan. Ketika aku udah mulai berani mengungkapkan ini, mulai banyak mendukung aku. Mereka lihat memang betul bahwa Yusuf Madubulu curang. Dan akhirnya apa? Ultima Thimena lah pertama membongkar itu kesaksian. Baru diikutin tak siapa itu. Dan kau kan tahu bro, satu anggotamu itu kan juga protes sama Cuk Bulu. Nah itu dia bro. Runyam ya ceritanya ya. Ya gara-gara apalah terlalu ego. Coba Syedis tidak menyinggung itu. Misalnya bilangnya, Rudi nggak ada otaknya, masih enak terima. Ini dibilangnya, Rudi kalau mau debat sama aku, urus dulu Rudi Simamora itu. Kau ambil. Jadi maksudnya Syedis, aku harus mengurus Rudi Simamora sampai hari ini. Karena katanya aku mau mengumpulkan donasi sampai hari ini. Maka harus kurus. Otak kau itu udah keseleo, aku bilang. Kan sudah aku bilang sama kau bulan 5. Aku hanya sampai bulan 11 stop. Tapi dipanjang-panjangkannya seolah-olah sampai hari ini. Kan kurang ajar itu bro. Ya itu sih memang sesuatu yang berlebihan juga sih. Rudi Simamora bukan anak lu kan? Kalau anak yang lu lucunya, masih gurus. Yang lucunya, kelar, kan? datang Udin Caikiti, dibilangnya apa? Rudi Yohanes, kau sudah memakan uang anak Batak. Urus istri, kenapa kau telantarkan istri dan anak Rudi Simamora? Pakai otak nggak Udin Caikiti? Aku bilang, memang aku siapanya? Aku suaminya. Sehingga anak istri orang kurus, ku bilang. Kelawa. Ya kau lah ngurus, ku bilang. Nggak berani. Sama dengan Syedis. Dis, biar kau rasakan dulu penderitaanku mengurus Rudi Simamora. Dia ada masih waktu 8 bulan lagi di penjara. Boleh kau galang donasi. Boleh kau tunjuk orang untuk mengurus di Medan. Silakan. Berani nggak kau? Nggak berani. Nggak mau bro. Kayak kau bilang itu. Aku aja juga nggak ada ngurusi. Orang ini lucu. Mengurusi nggak ada. Tapi congornya itu panjang kemana-mana. Kayak PC the King. Si mata hantu. Congornya panjang kemana-mana. Mengurusi semua orang nggak mau. Kan aku bilang silakan kau urus. Nggak mau bro. Hanya congor aja untuk menjatuhkan aku. Tapi ada nggak kau? Nggak ada. Nah itu. Ya kalau gue juga nggak mau sih ngurusin Rudi Simamora sih. Gue jujur aja. Gue nggak mau. Ya udah bagusnya ada lu sih yang mau ngurusin. Udah bagus ada lu yang mau ngurusin sih waktu itu. Kalau dirimu bro mengurusi bro. Iyalah begitu kau gitu. Urusi. Nanti kau ditangkap. Betul. Misalnya kau ngurusi kan, terus kau buat donasi. Orang kan ngintip-ngintip. Siapa yang datang menjenguk Rudi Simamora? Inilah dia. Kan nggak tahu kan bro. Nah bayangkan aku hadapi itu bro. Datang aku nampak wajah di situ. Ada foto-fotonya. Kan gini-gini juga aku bro. Makanya si PC the King, si mata hantu itu, otaknya kan aku bilang gak ada berpikir tentang itu. Makanya bilang kau lah ngurusi. Begitu dia muncul dengan kacamata apanya itu, dodongnya itu ditangkap orang itu langsung bro. Orang ini sepele aja bicara. Makanya aku bilang ada 8 bulan ini semua sama Herder Eris dimanapun berada ya. Masih ada waktu 8 bulan lagi. Berangkatlah kalian ke Medan. Bantu kalian lah perkara hukumnya Rudi Simamora. Atau kalian urusilah dia di penjara. Hebat kalian aku bilang. Gak ada yang mau sampai hari ini bro. Hanya maunya nyinyir ke sana kemari. Kayak dia paling hebat. Oke gini bro. Sekarang ini yang gue lihat ya. Ini jadi oten-oten ini dijadiin jangkrik bro. Dijadiin jangkrik. Aduh jangkrik lah ya antara lu tuh begitu Edis TV, gua nggak tahu lagi siapa lagi yang lain. Ya menurut lu ini gimana cara beresinnya? Ya cara beresinnya gampang aja kan aku bilang. Hubungi Syedis aku kan kalau ku telepon dia nggak mau ngangkat. Ku kasih nanti trik ya. Dan aku bilang kau nggak usah minta maaf. Cukup kau bilang begini, oke, saya keliru mengurusi urusan donasi Rudi Simamora. Karena saya pun tidak ada berdonasi di situ. Biarlah nanti Rudi Simamora dengan Rudi Yohanes yang menyelesaikan itu. Yang kita perpanjang lagi ya, selesai. Gak ada aku minta dia untuk minta maaf. Tetapi aku dituntut semua orang di roomnya Pendi Usman.
dan penontonnya untuk meminta maaf sama Syedis. Bayangkan. Alasannya kau paling tua, kau senior, kau ini. Oke, aku bilang, saya minta maaf. Besoknya aku buat video permintaan maaf. Apa kata si Sofiatul? Karena sudah terdesak dia. Makanya aku paling benci kalimat, aku nggak pernah terdesak. Kau tahu kan bro kasusku 2011? Lebih ngeri deh itu. Jadi aku bilang, jadi mau kalian gimana? Minta maaf salah? Nggak minta maaf salah? Lah lantas maunya apa? Ya aku bilang lah, memang herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Kan tidak berlebihan aku bilang itu. Ya, ini urusannya urusan tersinggung lagi, urusan nyerang-nyerang pribadi. Ampun deh. Ya lu juga samanya juga, bro. Lu ngomong orang herder orang lah segala macam juga. Lu ngapain sih lakukan itu gitu loh. Itu kan lu apa ya? Sabotase diri sendiri toh sebenarnya toh. Merusak reputasi sendiri, bro, sebenarnya itu. Aku lakukan itu biar mereka tahu ya bahwa sekalipun kau di ujung dunia belum tentu kau nggak bisa tersentuh, masih bisa. Selagi masih ada link ke sana, masih bisa yang kedua. Dan macam-macam apalah kan ada herder donaturku kan ada herder series. Wah, kami nanti begini ya silakan kau buatlah. Biar ku bilang kau mendukung aku gitu. Karena ada ku bilang gitu kan. Datang Paul Zhang, dia mau membuka rahasia data donaturnya. Mana pernah aku bilang mau membuka. Aku lah orang yang menjaga rahasia donaturku. Beda dengan orang si botak tron, Bobby botak biadab. Sama si Agatha. Kan disebut-sebut nama donaturnya kan. Jeffrey lah, inilah. Kalau aku nggak mau lah. Itunya itu. Jadi kalau gimana? Orang keributannya masih mau dilanjutin lagi nih maksudnya? Atau gimana? Ya kan 7 hari ku kasih waktu. Hari Senin lah berakhir. Kalau memang misalnya aku lupakan itu ya biar aja lupa sendiri. Tapi kalau aku udah aku bilang panik, dikira Syedi sudah habis senjata aku untuk menunjukkan posisi dia. Aduh. Masih banyak senjata aku bro. Kemarin siapa nama itu? Si Lani Ekowati. Eko Putra Ekowati tahu itu. Sob Katul Bekatul. Udah tahu orang nama aslinya kan. Sudah kutunjukkan dia buka lowongan kerja nani jadi nani dia. Alah banyak mengenai Sob Katul. Dikiranya nggak tahu gimana. Tapi kecurigaanku, pradugaku gini loh. Bahwa si Sob Katul dengan Syedi sepertinya berjodoh itu bro. Makanya mereka kan sebenarnya yang punya misi rumah apologet itu bukan Edis. Sob Katul Bekatul teman-teman tuh. Karena ada kesaksian dia. Bahwa dia sudah keliling gereja ingin membuka rumah apologet. Tidak ada yang menolong. Satu gereja pun tidak mau menolong dia. Makanya diperbudaknya si Edis. Untuk menghujat Islam terus. Kalau aku datangkan ke Amerika ini Edis. Kan dibilangnya paspor anak-anak sama aku. Termasuklah si Edis. Kau hujat Islam itu terus. Nanti kita dapat donasi buat rumah apologet. Biar bisa kita tinggal di situ enak-enak. Kan sangat mungkin. Makanya aku bilang. Lu sudah sembarangan juga. Namanya juga kan sangat mungkin. Praduga tak bersalah lah ya. Makanya aku bilang. Satu kebodohan kalau kalian membeli rumah itu. Ya. Kalau mereka sampai membeli rumah itu satu kebodohan. Kenapa? Artinya letak rumah itu sangat bisa aku ketahui. Makanya apa kata Paul Zhang? Memang hanya 2 penyakit di sini. Kalau dia tidak bodoh, yakni menipu. Kenapa di Paul Zhang bilang gitu? Kan aku udah juga bilang gitu. Misalnya dibelinya rumah, sementara dia belum warga negara tetap. Kan gampang dia diciduk ini. Tapi kalau dia keluar dulu, masuk dulu, tidak usah rumah, sewa aja apartemen. Paul Zhang, setelah warga negara Belanda, barulah dia beli rumah. Sebelumnya dia kan berkelana juga. Tahu kali aku tuh. Makanya aku bilang, setuju aku dengan ucapan Paul Zhang. Edis itu kalau nggak bodoh, penipu. Ya udah itu, nggak bohong aku. Tahu lah Paul Zhang. Tahu lah, gue nggak ngerti lah itulah. Nah, terus ini bro, ini juga kemarin kayaknya dari Bu Lisoy atau siapa ya, gue lupa yang ngomongnya. Tentang lu katanya mau bangun gereja, terus lu mau bangun anak
rumah yatim piatu, terus udah gitu lu juga katanya nilep duit, bro. Itu gimana tuh? Nah, kan aku bilang halal kayak gini. Mau bangun gereja sudah ku bangun. Kan udah pernah sering ku spill itu. Ini bisa dibalik nggak kameranya? Gerejanya itu udah bagus, bro. Ya. Nggak bisa, nggak pandai aku. Gimana cara balikkan kameranya? Nah, udahlah. Aku cerita aja. Gereja itu sampai sekarang berdiri kokoh, ada. Apakah sudah kuserahkan kepada Kairos? Jemaatnya sudah. Tapi mereka yang tidak mau itu diwakafkan. Maunya mereka hibah, aku nggak mau. Kalau hibah kan personal, bro. Tapi kalau wakaf tiga orang berterima. Apa bedanya wakaf sama hibah? Hibah itu bisa sifatnya pribadi, individu. Jadi aku menghibahkan tanah samamu, bro. Itu jadi milikmu dan bisa kau jual. Tapi kalau wakaf, itu tidak bisa atas namamu, harus atas nama 3 orang. Nah, 3 orang ini bentuknya apa? Yayasan kah? Atau organisasi kah? Itu tidak bisa dijual belikan. Paham ya? Kalau hibah, dibuatnya atas namanya jual. Maunya aku wakaf. Maunya wakaf. Hah? Ya, iya. Dirimu maunya wakaf. Yang nerima maunya hibah, gitu. Hibah. Dan itu atas nama pendetanya. Aku nggak mau. Aku mau atas nama jemaat. Pilih 3 orang. Ayo kita ke kelurahan pertama. Karena harus diterbitkan sertifikat wakaf. Itu harus ke kelurahan. Dan kutanya kelurahan. Bagaimana cara membuat wakaf? Bisa Pak, harus ada ketua, sekretaris, bendahara. Minimal 3 orang. Baru kita terbitkan nanti sertifikat wakafnya. Bla 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 bla. Begitu. Jadi sekarang masih atas nama dirimu? Iya, gereja itu masih atas nama dulu. Dulu pun masih atas namaku. Jadi aku bilang, ini masih atas namaku. Harus kita balikkan nama. Tapi maunya aku balikkan nama atas nama jemaat. Tujuannya apa? Biar nanti kalian tidak ada satu penguasa tunggal. Tapi aku ada 8 syarat ini. Agar apa? Agar kedepannya kalian tidak berkelahi. Karena yang kupikirkan ketika aku mati tak ada lagi melihat, kelailah kalian semua. Aku bilang, ini enggak mau aku. Bahkan ku tambahi yang terakhir, yang ke-9. Yang semuanya yang 9 ini, sebenarnya sudah ku sampaikan terus. Ketika kami naikkan kuda-kuda, kami undang orang kampung, udah ku ucapkan. Yang ke-9 itu apa? Kalau aku mati, aku ingin disemayamkan di gereja itu. Setelah itu dari gereja, panggilkan kalian pendeta HKBP agar aku dibuat doa-doanya itu. Kalau pendeta HKBP nggak mau, barulah pendeta GBI. Kalau pendeta GBI tak mau, kalian sewalah orang, itu permintaanku, aku bilang. Sewalah orang untuk mengangkat petiku, masukkan ke kuburan tanpa ada doa, tanpa ada ini. Kenapa Tuhan Yesus pun tidak ada di doa-doakan, aku bilang. Dia pun tak mau, istrinya tidak mau semua. Enak kali lah itu. Ini begini, begono. Pikirannya disemayamkan itu dikubur. Di gereja itu kan banyak tempat kami nih, bro. Di kuburnya yang pendirinya itu di samping gereja itu. Aduh, aku bilang. Enggak lah, aku bilang. Nah, itu ya, bro. Mengenai gereja. Nah, terus mengenai rumah yatim piatu. Nah, inilah orang ini kan tidak ngerti, tidak mengikuti perjalanannya. Rumah yatim piatu dulu itu rencanaku. Sudah. Aku angkatlah sebuah batu. Ingat ada videonya Mas itu. Jadilah kehendak Tuhan Yesus di atas tanah ini. Ku taruh batu itu. Yang diketahui isi mata hantu. Wah, dia merasa pendeta kok dia mengangkat batu. Ya, hak akulah. Aku punya iman. Suka-suka aku ngangkat batu. Gak perlu disemen-semen. Batu aja ku taruh gitu kan. Nah, angkat batu maksudnya apa nih? Gua nggak ngerti. Angkat batu maksudnya apa? Itu jadi kuli. Peletakan batu pertama. Terus? Kalau orang kan di semen-semen, kalau aku enggak, aku angkat batu, ku letakkan. Namanya peletakan batu, ya batu aja ku taruh aja situ. Ngerti ya? Oke, terus? Nah, tadinya kan aku mau buat panti asuhan. Tapi oleh penggemarku dibilang, janganlah buat panti asuhan. Nanti kau kristenisasi begini, begono dituduh. Apalagi pekerjaanmu sebagai seorang pendebat rentan. Kalau diserbu nanti begini, begono kan kasihan anak-anak segala macam lah. Oke, apa yang harus kubuat? Buatlah namanya rumah anak terang. Rumah anak terang itu seperti konsep yang kau tawarkan dulu.
Di situ ada tempat pengajaran mulai dari anak-anak sampai orang tua segala macam. Dan ya kalau kau mau nampung orang, nampung aja situ. Gitulah konsepnya pertama kan. Akhirnya aku setuju lah itu. Waktu itu belum pemancangan apa, pondasi. Belum ada. Masih aku datangkan batu 20.000. Setelah ada batu datang 20.000, kan mulai aku kerjakan sebulan kemudian kan. Atau kalau salah 2 bulan itu. Sudah sebulan ya. Itu langsung kuumumkan. Bahkan di tempat Paul Zhang aku ada diundangnya, masuk aku. Saya tidak jadi buat panti asuhan, tapi namanya rumah anak terang. Apa konsepnya? Aku jelaskan begini, kayak aku punya cita-cita kayak pesantren itulah, aku bilang. Di mana aku bisa jadi guru agama, ngajari orang tentang ini untuk anak-anak. Dan kepada orang tua, karena orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Apakah sudah kulakukan itu di sini? Sudah semua kulakukan. Tapi mana berhenti? Wajar. Semuanya butuh dana kan, butuh biaya kan. Mana ada yang nggak butuh biaya? Memang dari mana aku buat? Karena banyak fitnah-fitnah sama aku. Waktu itu kan ucil-ucil yang benci kali sama rumah anak terang ini. Terutama Julius Setiadi. Cemburu. Kan berpengaruh itu. Kalau setiap orang di fitnah-fitnah. Orang yang, kan ada orang yang bijak, ada orang tolol. Kebetulan orang tolol yang mendengar. Berpengaruh lah. Nah itu bro, udahlah akhirnya izin panti asuhan tahun lalu ku kurus, udah yayasan ku buat ya, udah keluar. Lantas dengan apa aku mau bergerak? Orang tiap hari aku difitnah. Dari mana uangku? Memang aku orang kaya. Kan aku bilang aku orang miskin yang kebetulan jatuh ke tempat ini. Tidak pernah aku mendeklarasikan aku orang kaya. Selalu ku bilang aku orang miskin. Tapi kalau proyekku nanti sukses, baru ku jalankan lah. Proyek belum sukses sekali bro. Yang gue dengar lu katanya malah bangun rumah mewah, ada kolam renang bro. Ya itulah rumah anak terang, semua orang tahu kok itu. Kan ada aku posting. Nah tunggu lagi, mana cara balikkan kameranya itu yang. Lihat aja lah di YouTubeku, kan ada itu YouTube, jangan live cari video. Lihat di bawah itu ada pembangunannya step by step. Masih dia batu, masih setengah batu. Gak ada yang kusembunyikan. Ini kolamnya aku bilang ada. Karena itulah orang iri. Ternyata setelah rumah ini jadi besar kali ya. Jadi megah. Tadinya aku kira kecil. Sama dengan gereja. Tadinya aku kira sederhana. Tapi setelah jadi aku kan bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Ku desain sendiri. Ya, maaf dulu nih. Ada itu yang sekarang lagi dilaporkan itu ya di Aceh itu. Dia juga bangun gereja. Nggak ada bedanya kulihat dengan kandang kambing. Kalau aku nggak mau, aku bertanggung jawab terhadap apa yang ku perbuat. Ku desain bagus-bagus konsepku, dia harus terbuka. Belum kapan waktulah nanti aku kirim apa foto gereja itu. Bagus bro. Mana ada yang sembunyikan katanya aku penggelapan. Definisi penggelapan itu apa sih? Oh kau dikasih donasi untuk bangun gereja. Ada nggak gereja? Ada. Terus gelapnya di mana? Kan ada. Berdiri nggak gereja? Berdiri. Fungsinya masih gereja nggak? Masih. Nah, rumah anak terang, mereka ini mengira kalau anak terang itu harus bayi, anak kecil. Memang dulu udah aku bilang namanya herder. Makanya Yesus mengatakan kamu tidak disebut lagi, kamu akan disebut anak-anak terang. Terang itu apa? Yesus itulah anak-anak Yesus. Anak Yesus itu apakah harus anak kecil? Enggak. Orang saya ini dewasa gini, saya anak Tuhan Yesus. Nah itu bro, silakan. Apalagi ya. Satu lagi ku tambahi. Makanya aku bilang orang ini kan iri. Edis hanya untuk mendapatkan 3 miliar harus lari dia ke luar negeri bro. Dijualnya katanya hartanya semua kan. Pergi dia ke luar negeri. Ngapain kok capek-capek ke luar negeri hanya 3M ku bilang. Ya ketawa aja lagi aku. Memang kau berapa kata orang tuh iri-iri. Untuk apa aku iri? Rumah ini aja sudah berapa M. Gereja itu aja udah berapa M. Aduh aku bilang. Memang herder itu dulu bro. Otaknya nggak ada, yang ada kesetiaan. Tapi awak kan nggak mau pamer-pamer itu kan. Baru Edis bilang, saya lari ke luar negeri karena dipersekusi Islam. Yang disalahkan Islam. Padahal dia menghujat Katolik. Semua orang tahu itu. 2021, kalau nggak percaya tanya DKC. Dewan Keamanan Center. Wah bukan, Damai Kasih Channel.
Itulah dulu channel Katolik satu-satunya dulu. Kemudian diikuti Sigea, ya. Coba kalian, ini orang-orang Katolik. Jangan kalian bilang saya ngadu domba enggak. 2021 tanya DKC, Elis menghujat Katolik menyembah berhala atau patung Maria dan patung Yesus. Diulanginya lagi 2023. Kebetulan ada Bob Samsir Simbolon nggak terima. Mau dilaporkan dia, kok nggak salah ada apanya itu bro. Lari ke luar negeri. Jadi sesama Kristen yang melaporkan dia, bukan Islam. Kalau nggak ada lagi nggak apa-apa bro, kita sudahi aja. Lagi ada 1 jam 38. Ya udah, gue cuman mau bilang ya kalau bisa kayak gini gimana ya? Jangan ini ditiru. Memalukan bro. Iya, jangan ditiru. Ya aku tahu memalukan. Ya isinya gini loh, lu kan juga orang Kristen. Ya entah lu diperlakukan baik atau diperlakukan buruk oleh sesama. Macet, ada suara. Bah, tinggal aku sendiri. Itu gambar perempuan, bukan gambar merpati. Iya, tapi kan maksudnya kan abang bilang cantik dan sebagainya. Kita kan gimana sih? Tina Rogantina juga bilang dia cantik ya Bang Esa ya? Iya. Itu kalau gambarnya tengah perempuan pas tuh bisa tepuk yakin. Nah, lah daripada Tuhan pilihan satu. Bang Luga pernah diskusi dengan Sili ini kok sampai seperti benci amat sama punya kebencian sama Bang Luga ini. Sili Mungkin di room Islam saya pernah robek-robek kali mulutnya. Makanya dia masih sakit hati. Saya kan kalau debat itu kan ganas. Ini kan karena sesi santai aja. Ini kan saya lagi santai, jadi nggak terlalu pengen ribut sih. Karena intinya kan Tuhannya Oneness 1, Tuhan Titanium 3. Ya Tuhannya Tritunggal kan? Yang lain kan 3 juga nih gambarnya. Enggak, mereka Oneness juga Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Satu hakikat itu bukan Oneness, satu hakikat. Nah kalau Tritunggal Titanium kan 3 Tuhan 1 keluarga. Iya sama. Jauh lebih masuk akal. Hakikat itu kan setara artinya mah. Kalau Yesus kan kalau di Oneness kan Yesus ngerangkap Bapa, tapi Yesus tidak bisa merangkap Mama. Nah itu gelar-gelarnya semua Bang, Bapak. Yesus bisa jadi Mama gak? Anak. Yesus bisa jadi itu Mama. gelar semua. Kalau kalian kan memang 3. Jadi gini loh Bang. Makanya saya ini cuma kasih masukan Bang Luga supaya lebih lengkap, lebih sempurna gitu. Udah ya 100 langkah lebih menjauh lah Bang Luga ini. 90% Muslim lebih setuju Titanium daripada Oneness atau Tritunggal. Iya makanya supaya lebih sempurna. Biarkanlah mereka suruh minum air cucian di kaki. Berarti kan para petinggi namanya begini loh Bang, kalau bagi kami namanya Tritunggal itu mau konvensional seperti Li di bawah ini, seperti yang tadi semua ya, terus dengan Titanium itu pun sama Bang buat kami. Kalau Oneness itu kan nggak ada harganya. Ajaran yang ke Islaman ingin menyatukan Tuhan, ingin membuat Tuhan itu satu. Siapa juga Tuhan tuh bilang Tuhan yang itu ingin satu, menyatukan Tuhan itu kan Tritunggal Bang. Kayak abang ini bilang satu keluarga. Oneness satu-satunya kan? Kalau Oneness ya iya bukan menyatukan, berarti memang hanya satu dan satu-satunya, itu bukan menyatukan. Sekarang gue tanya, bisa nggak seorang laki-laki hidup tanpa seorang perempuan? Nggak bisa. Itu kan bukan Tuhan Bang, itu manusia itu saling bergantung manusia satu dengan yang lainnya. Manusia Tuhan. Itu makhluk sosial. Kalau Tritunggal menganggap Tuhan itu juga adalah Tuhan yang sosial, saling bergantung dengan Tuhan yang lain. Allah Bapa aja bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, manusia toh? Iya. Loh, berarti manusia itu kan gambar Tuhan. Iya, berarti abang ini kan mirip dengan Tritunggal juga, seperti misalnya Bambang Nursena bilang, tidak mungkin ya
Allah itu seorang diri, makanya Bapa itu punya firman, punya anak, punya Roh Kudus supaya dia bisa saling mengasihi. Kan sama dengan Abang. Oke, Tom, tolong dong mulut kau jangan. Jadi gini loh, sampai sejauh ini Tritunggal yang konvensional dengan yang titanium Bisa nggak kau tidak ada menenangkan perbedaan diri yang signifikan. Itu yang saya sesalkan, Bang. Sama-sama dulu? Coba dulu, sesat. ya. Coba dulu kau tenang ya, gantian kita bicara biar debatnya ini nggak tabrakan. Jadi gini loh. Terus udah gitu gini loh Bang Luga, kenapa saya bilang manusia itu bisa hidup seorang diri Bang Luga? Buktinya sampai sekarang Bang Luga selibat kan? Sebentar. Selibat Bang Luga ini. Kayak Romo juga Bang Luga ini Selibat dong. lah. Duit saya udah cair, saya bentar lagi udah mau kawin. Oh, gak jadi selibat dong. Udah cair masalah duitnya. Jadi Bukan masalah mau kawin sama siapa, Bang? Emang udah punya? Waduh, banyak banget yang mau ngajak saya nikah. Siapa? Oke. Yang bener Bang. Sebentar ya. Jadi gini. Gini loh, Tuhannya Bang. Oneness. Aplikasi dari doktrin Abang itu kan Aduh, sederhana. kapan gua ngomongnya, Top? Abang gua kapan ngomong? punya? Sebentar dulu. Kapan? Oke. Lu diam dulu. Tuhan lo kan Yesus, betul nggak? Yesus Iya. ini kan cowok, betul apa enggak? Yang Masalahnya namanya kan cowok. Bang Luga sendiri juga nggak mempraktekkan kalau manusia itu Sebentar harusnya hidup dulu. berpasang-pasangan. Iya, bentar lagi gue udah mau nikah, lu diam dulu. Aduh. Kapan Bang? Aduh, kapan gua. Jadi pengajarannya apalagi udah udah cair bertahun-tahun katanya. tapi prakteknya belum ada sampai sekarang. Iya, lu diam dulu, gua ngomong dulu. Yesus itu kan cowok. Cowok ini Jadi kan gosip-gosip membutuhkan Bang Luga hidup perempuan. selibat itu gosip doang ya Bang ya? Kapan gua ngomong? Udah Cuma gua karena turunin. kemarin-kemarin belum cair aja ya gitu ya. Soalnya kan saya dengar infonya Bang Luga tuh hidup selibat, makanya saya pikir wah Bang Wih, jangan Luga ini orang gitu, kudus Li. nih. Kamu ini naik ke atas kalau mau debat dengan Bang Luga. Masa Bang Luga dibilang Nabi Iblis Aslias Luga mulai manifest. Kamu ini, Li. Coba Li naik lah Li. Kamu hanya menghina-hina Bang Luga loh. Coba kau naik nih, Bang Luga coba kasih Bang pemahaman Luga dulu kan sendiri. Tritunggal yang kafa. Oke. Nah, ini dia orangnya Bang. Coba. Ngomongnya Dari tadi ganti Abang ya. ini dihina macam-macam. Iya biar Abang selesaikan lah. Nggak enak kalau nggak kita kasih kesempatan untuk Abang Luga ini mengklarifikasi. Tadi dibilangnya Abang ini tambal ban. Emang kenapa emang kalau Bang Luga tambal ban? Bukan Iya kan? Tom, itu yang Main si Ucok aja, Bang maki-maki Luga. ke orang, makanya saya balikin ke dia. Wah, kapan Bang Luga ini menipu? Jangan sembarangan. Enggak, saya nggak bilang dia penipu, enggak. Nah, coba Bang Luga, coba Abang sendiri yang klarifikasi deh. Nggak enak nanti saya dibilang berpihak. Dari tadi Abang Keluarin aslinya, Oke. Luga. Begini. Saya kan cuma mengatakan bahwa Tuhannya Oneness ini kan laki-laki. Nah, sementara di kitab Kejadian 1 ayat Bang Luga. 27, perempuan Jadi- itu gambar Tuhan. Bukan Perempuan itu gambar Tuhan, berarti ada Tuhan perempuan. Nggak ikut Nah, campur. kenapa? Siapa biang kerok dari penghilangan kelamin Abang Roh Kudus gini sebagai loh Bang perempuan? Luga. Ini Itu Li Maria udah naik ke Magdalena atas. namanya. Dari tadi dia framing Abang. Nah, apakah framingnya Li ini benar apa enggak? Enggak usah. Kalau usah Abang kita nggak bahas. klarifikasi, berarti jadi benar begini, buat ikut kami. dia, Tom. Jadi begini ya. Ya Coba sudahlah, berarti kenapa? benarnya semua yang di framing Kenapa? sama Li ya. Kalau kita berdebat Luga, secara Luga. doktrin, itu Oneness Luga. itu nggak bisa melawan titanium, nggak bisa. Makanya dia cari-cari Gini. alasan menyerang Gini pribadi. Bang Luga, artinya gini, begini berarti Bang Luga. Apa yang disampaikan Li tadi di bawah kita terimalah sebagai kebenarannya. Nah, Abang mau debat dengan saya toh? Karena Abang nggak mau klarifikasi, udah saya naikin Li untuk klarifikasi nih. Coba Kalau mau kita debat tanya dengan dia. saya, boleh. Iya, Luga. Kamu dibilang nabi. Dari mana asal usulnya kau itu seorang nabi? Oke, saya jawab Mimpi ya. dari perempuan apa? Perempuan Kalimantan. Mana Bang Aing? Betul. Bang. Hah? Oke, saya jawab. Saya jawab. Kan saya sudah bilang, kau Tritunggal atau Oneness? Gak usah nanya-nanya itu. Kenapa Tritunggal kau Bang tahu? Li ini Tritunggal. Oke. Kamu jangan
Nggak usah Nah, ditanya lah. salah satu bukti saya adalah seorang nabi, ya memang ada Tuhan perempuan ke Kejadian 1 ayat 27 itu. Nah, tuh kan. Nah, Ngaco. enggak, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan itu nggak diciptakan. Tapi yang diciptakan tuh Adam, laki-laki. Gini Terus loh Bang perempuan Luga, ini ada Nongol sendiri. kamu itu dituduh sebagai nabi iblis. Bisa nggak kamu Iya. klarifikasi ini? Kan saya bilang perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau saya nabi palsu, berarti perempuan tuh bukan gambar Allah. Sekarang saya tanya, memang perempuan gambar siapa sih? Kucing? Bukan nabi palsu Bang. Abang itu dibilang nabi iblis, bukan nabi Iya, palsu. perempuan itu gambar siapa? Itu aja dijawab dulu. Kalau saya bilang gambar Tuhan, kalau menurut kau gambar siapa? Tom, udah diskusi sama dia. Tuh, nggak mampu kan kau. Coba Tom, perempuan gambar siapa? Tom. Enggak, perempuan jadi gambar artinya siapa? apa yang dikatakan Bapak Li ini tadi bahwa abang ini nabi iblis benar ya? Kan saya bilang kita itu akan membuktikan dari ajarannya. Ajaran saya mengatakan ada Tuhan perempuan, bahwa perempuan itu gambar Allah. Sementara Tuhan kau cuma laki-laki. Kemana pasangannya? Tolol ah. Sekali dia cari. Muncul. Udah mulai keluar Ya satu-satu. mana bisa lu lawan gua, lu tolol, lu goblok. Nah, mulai. Wah, perempuan gambar siapa coba? Perempuan gambar siapa? Kan nggak bisa jawab. Udah mulai. Nah, habis bandel sih ditanya perempuan itu gambar Tuhan, laki-laki juga gambar Tuhan. Berarti ada dua gambar Tuhan, laki-laki dan perempuan. Kenapa sih si lontong ini cuma jadi cowok Tuhannya? Lor. Mulai si lontong. Kenapa? Ya memang lo tuh nggak pantas dikatakan baik-baik. Tapi kalau lo dibilang tai, betul. Nah. Ya kan? Iya. Memang itu yang paling cocok buat Nah, lo. tuh kan. Iya, memang Ciri betul. nabi iblis. Dibilang gambar tai nggak terima. Ditanya Arab Kudus gambar siapa nggak tahu. Perempuan gambar siapa? Udin. Udin Li. Tuh. Tom, dia kan jemaat Tom, harus dikhotbahin biar dia lurus Dia bukan mulutnya. jemaat, dia nabi nabi Tritunggal Bang Li. Sekarang Udah kamu nabi. bertanggung jawab lah dengan tuduhanmu terhadap Bang Luga ini. Iya kan? Bagaimana dia bilang bahwa dia percaya Yesus? Dia percaya. Langsung ke Bang Luga aja, Dia itu bukan orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dia mempercayai. Iya, saya kan dia nanya itu perempuan itu rohnya diciptakan Musa menurut gambar katanya siapa? ada di dia. Bayangkan Lor. aja. Oh Dia iya, ambil. saya saya memang yang dua saksi Allah itu. Nah, tuh kan. Loh, Tuhan dong ngomong ke saya kok. Tuhan ngomong ke saya. Mau nggak Makanya diskusi gua tanya. sama herder? Ini ada herder di sini. Ditanya. Udah, Pak Tom aja yang diskusi sama kamu. 90% orang Muslim sudah gabung di Titanium. Kalau seandainya kusuruh orang Muslim juga gebukin kau juga bisa. Tapi kan belum. Nanti. ya. Sili udah turun, berarti memang tuduhannya nggak bisa dia buktikan, Bang Luga. Ya nggak berdasar kali, Loh, nggak mempertanggungjawabkan orang tuduhannya. Coba kamu tanya orang Muslim, lebih masuk akal mana? Oneness, Tritunggal atau Titanium? Pasti semua orang Muslim Titanium. Gini Nah, loh, orang Bang Muslim, Luga. orang Muslim Kalau itu kan kami ini kan mayoritas nggak di pernah. Indonesia ini. Kalau kami ini kan nggak pernah bilang nabi iblis, nggak. Kami bilang abang itu nabi Tritunggal. Iya. Betul toh? Bentar lagi akan saya tangkap itu manusia-manusia kayak begitu. Apa susahnya sih cari itu? Dana kita udah ada kok. Tapi kenapa Bang Luga, abang ini sebagai nabi Tritunggal, justru orang-orang Tritunggal itu seperti membenci abang gitu. Apa yang salah Loh, dengan kan? abang itu? Karena mereka kan mereka lah yang disebut Yesus itu golongan ahli-ahli Taurat yang melawan Yohanes Pembaptis dan Mesias.
Kan ketika tampil Yohanes Pembaptis, itu kan musuhnya adalah ahli-ahli Taurat. Nah inilah mereka, seperti mereka, termasuk kamu juga. Ini adalah rombongan dari Saya ahli rasa Taurat. gini loh Bang Luga, mereka itu salah paham karena pikiran mereka kan masih konvensional. Mungkin abang itu perlu bikin gambar dan patung. Lah kan sebelum Mereka ke bisa gambar dan paham. patung kan saya cuma bilang perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa. Dia nggak mau jawab karena kalau dia bilang nanti gambar Tuhan berarti ada Tuhan perempuan. Makanya mereka maju kena, mundur kena, memang kejepit. Kan saya cuma nanya perempuan gambar siapa. Kalau dibilang kucing nggak ada ayatnya. Kalau dibilang Tuhan, nah Tuhan mana yang gambarnya seperti perempuan? Mereka Iya, jadi kejepit. artinya nanti Bang Luga ini juga nanti akan mempergunakan patung dan gambar kan pada akhirnya kan. Nah, coba dulu kutanya sama kau, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kalau dalam Alkitab Adam itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan. Saya bacakan ya. Kejadian pasal 9 ayat 6. Nah. Saya bacain. Ya, Kejadian pasal 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. kata oleh manusia di manusia. situ, kata manusia di situ apa bahasa aslinya? Ya, sebentar dulu. Nah, nanti Coba boleh dulu, kau saya jelaskan. buka dulu, Iya. saya buka dulu ya. Kejadian Iya, berapa? sebentar, saya belum selesai baca ayatnya. Iya, Sebab kejadian berapa? Allah, Kejadian Kejadian 9 berapa? ayat 6. Kejadian 9 Kejadian ayat 6. 9 ayat 6. Sebab Allah membuat manusia kayaknya itu di situ. menurut gambarnya sendiri. Saya ulangi, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, perempuan ini kan manusia. Berarti itu dibuat berdasarkan gambar Allah. Berarti gambar Allah ada yang perempuan. Mau lari kemana tuh? Kalau dikasih ayat itu, mau lari kemana? Jadi di situ digunakan kata Adam. Jadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu Adam. Adam. Terus kalau perempuan gambar dan rupa anjing gitu atau kucing? Bukan. Jadi nanti Apa? pembagian jenis kelamin itu digunakan istilah sahal dan negefa. Iya, jadi kalau abang baca di ayat Katanya 20 perempuan dari, itu diciptakan. jadi kalau abang baca di Kejadian 1 ayat 28, di situ disebut perempuan dan laki-laki. Di situ digunakan sahar dan negefa. Duh, kok bahasa Cina. Nah, tetapi kalau Perempuan secara dicipta- keseluruhan manusia itu secara keseluruhan itu digunakan kata Adam. Teman-teman mampu ini. Udah tidur. Biarin dulu ya. Jangan di mute dulu dong gua. Masa gua ngomong di mute? Iya, nanti di mute lagi kan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1. Diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan mereka. Berarti yang diciptakan itu dua-duanya. Baik laki-laki. Ya di situ pertama digunakan kata diciptakan. Adam toh. Jadi manusia secara Iya. keseluruhan menggunakan kata Adam. Ya, berarti perempuan itu juga kan gambar Tuhan. Bukan masa sih lo aja dilahirkan Gambar perempuan. Adam. Adam itu gambar Tuhan, kalau perempuan gambar Adam. Kalau perempuan itu kan beda. diambil dari laki-laki kan, dari tulang Iya, rusuknya. anak TK juga tahu yang Dagingnya. pertanyaannya, gambar perempuan itu gambar siapa? Kalau kau bilang Gambar gambar Adam, bukan gambar Adam, itu cowok. Jadi Aduh, kalau perempuan itu diambil dari laki-laki itu. iya, yang Nggak saya disebutin. tanya, setelah diambil dari laki-laki, gambar perempuan ini kan berbeda dengan Adam, kan cowok. Bentuknya dia tidak punya payudara. Kalau perempuan punya payudara. Jadi Nah, gini, gambar gini. yang ada payudara ini diambil dari gambar siapa? Jadi Masa gini dari Bang, Adam sih? kalau udah berbicara jenis kelamin itu kan udah berbicara daging. Betul nggak? Bukan Berbicara itu yang tubuh. saya tanya. Perempuan diciptakan berdasarkan, kan ada ayatnya. Perempuan diciptakan. Ini kan menurut abang rupa dan mau gambar mau mengarahkan kepada berbicara mengenai tubuh fisik daging.
Lo yang saya Betul tanya nggak? memang daging dan fisiknya yang saya tanya. Itu daging dan fisiknya itu gambar siapa? Oh, makanya saya bilang, jadi abang ini kan membayangkan Nggak ada ya, perlawanan. Allah Bapa itu punya daging, ya kan? Allah Roh Kudus itu punya tubuh daging. Terus Allah Anak itu punya tubuh daging. Jadi masing-masing punya jenis kelamin seperti manusia. Kenapa membayangkan begitu? Iya kau aja yang muter-muter. Makanya saya bilang, Bang, kalau seperti itu, Abang bikin dulu lah patungnya atau gambarnya supaya kita bisa paham nih maksudnya Abang. Itu loh, jangan abu-abu. Makanya saya bilang ya, ketika saya jadi titanium, ini JO ini nggak ada lagi perlawanan melawan saya. Waktu saya masih Tritunggal susah banget saya ngelawan. Enggak, bukan begitu. Abang ini masih belum jelas karena belum membuat patungnya atau gambarnya supaya kita bisa tahu betul. Tapi Abang sudah mulai ngaku bahwa Abang merasa Allah Bapa itu memang punya tubuh, punya fisik, punya daging. Terus Roh Kudus itu juga punya fisik, punya daging. Nah, begitu juga anak. Masalahnya begini, sudah ada 5 orang mendapatkan penglihatan, ternyata Roh Kudus itu perempuan cantik, udah ada 5 dapat mimpi dan dapat. Masalahnya gini Bang, kekurangan Abang masih abu-abu, nggak membuat gambarnya atau patungnya. Iya, masa sebatas gimana saja kan. Iya, kalau masalah ada gambarnya, ada patungnya. Jadi intinya begini, ya kan? Karena orang Muslim pun sudah tidak bisa menjawab ini dan mendukung titanium. Kalian bidat-bidat kecil, ya. Makanya kalian nggak bisa bikin yayasan, nggak bisa terima dana dari pemerintah karena kalian juga bingung nanti orang kalian ini. Kalau titanium kan memang jelas orang Islam aja udah mendukung, makanya. Jadi tadi tuduhannya ITG itu bahwa Tritunggal mereka buat gambar, buat patung. Abang nggak ada gambar dan patungnya, gimana kita? Ya nanti dibuatkan sama baru sebatas klaim doang kan. Ya Bang Info Lensa nanti dibikinin gambarnya nggak masalah. Jadi intinya begini. Kalau Tritunggal klasik udah dari abad berapa digambar? Kenapa Roh Kudus itu disebut penghibur? Karena dia perempuan, nggak ada cowok penghibur. Iya, buat dulu gambarnya. Kalau bilang cantik. Jadi Bang Duga bilang Roh Kudus itu wanita penghibur maksudnya? Roh Kudus itu penghibur bagi berdosa loh Bang Duga. Menghibur. Maksudnya iya, menghujat Roh Kudus itu nggak diampuni loh Bang Duga. Makanya Abang buat dulu gambarnya biar kita paham maksudnya Bang Duga ini atau patungnya. Jadi kan begini, oke. Jadi begini. Jadi karena sekarang saya nanya gini Bang Duga, gimana caranya Abang menyembah Roh Kudus yang perempuan itu? Ya sembah aja, nggak masalah. Iya, gimana caranya? Kan? Kalau nggak ada patungnya, nggak ada gambarnya, gimana? Kan ada kalau Tritunggal konvensional, mereka buat patung, buat gambar, mereka jadi bisa nyembah-nyembah di situ, dicium lah, sujud lah. Tonalnya. Gila. Menyembah kok. Gimana kamu mau gitar-gitaran? Si bidat gila. Kamu tuh lebih bidat daripada si bidat ini. Yesus. Kamu nggak punya konvensionalnya gimana kamu? Diberkati. Nyanyi-nyanyi dia. Tololnya ini nabi palsu ini. Tapi mulianya dia ini ya. Nggak mungkin gimana? Apa kamu gitar-gitaran? Suaramu aja jelek gitu loh. Suaramu itu kamu itu, makanya kamu udah kawin-kawin kan? Bilang kelibat gak mau. Kamu jadi aduh, kucing satu ini kau diam dulu. Kamu gimana kok? Nanti kau digebukin nangis. Digebukin siapa? Sini yang ngebukin. Kau tuh
tukang parkir gak usah ngomongin asal. Gimana parkiranmu? Luga kamu tuh gak tobat kamu tuh. Buat referensi baru. Kasihan saya sama kamu tuh. Kasihan apa? Ngadong anak batak di son, holak kodo ala batak. BG Rojan, jangan Udah, Tom turunin aja nih manusia kucing ini. Alani Nanti ditempeleng orang, turunin aja nih manusia bloon ini ngapain? Gini. Laila ho, bulu di BG Tambunan ho, ikut di Kamu pamat. diam dulu kucing, kamu diam dulu orang lagi. Di dia ho, di Tangerang ho, Mang Luli ho. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Agak Bang Hamonangan agak usah emosi Bang, pelan-pelan aja nggak sih? Ya sabar semua ya. Udah apa? Dia ini memang Gitu. dia ini sudah melebar si Jangenam ini di Botoho Jangenam. Janganlah ngapain mempergunakan sih? kata-kata yang Kamu nggak bagus. ngapain? Gini aja Apalagi Bang, kamu orang susah. agak tenang Kamu orang aja. miskin. TikTok tak membaca itu Bang, sabar. Kamu sebagai orang miskin jangan Yang sabar ya Bang. marah-marah. Kalau mau menasehati dia yang sabar ya Bang, jangan emosi ya. Sabar, iya. TikTok tidak mendengar, mendeteksi itu. Lagian juga kamu ngapain nasihatin Jangan Nabi, Bang, kamu nanti kita juga kena report juga Bang. Kan yang mengerti Bang. Iya, jangan Kita udah dapat ya. penglihatan. Namanya Si menasehati itu Bang Kompor harus masuk sabar Bang, neraka. jangan ya. Nggak Kita bisa udah dapat dinasihati, penglihatan dia harus digebuk. Aduh. Begitu Tambunan, begitu. Kamu nggak bisa ngegebukin saya. Kamu itu orang hina, orang miskin. Orang miskin kok mau pukulin orang sih? Kecuali ke orang kaya. Parkir gimana? Siapa? Kau. Kok tukang parkir sih? Aku ini udah nabi. Aku udah 11 kali debat sama Moko gini, tak tolol. Blow on banget Ocok sih. mah piram-piram Nabi. Ocok Goblok aja. piram-piram. Ini kalau nggak bisa, kalau udah nggak bisa. Dibayar kos. Kalau nggak Jangan bisa emosi melawan Bang, negara. Hamonangan menasehati itu nggak boleh emosi Bang, harus tenang, coba tenang, sampaikan dengan terarah nasihatnya supaya ya Udah emosi. sampaikan dengan Dia terarah. kalau debat Jangan- sosial nasihati lagi. Sabar. Makanya kau pelajarin dulu siapa tuan perempuan. Bocong. Rojan. Kau nomor gitar ho, dan di botol maribu. Terpujilah Allah. Main laut. Dia di botol ho. Terpujilah. Wanita. Rojan, Jangenam. Aduh, janganlah Bang, menasehati itu kita Tidak apa-apa, Abang Bang. kalau menasehati orang harus juga Abang itu tetap di dalam kebenaran, jangan ikut jadi dosa. Biar saya berdosa. Dia ini Jangan. iblis. Tidak apa. TikTok tidak Nggak, jangan. Hati orang yang nggak benar, jangan ikut-ikut jadi berdosa juga. Ya, gitu. Lebih baik kita turunkan aja juga Bang Luganya. Iya, udah berbahaya itu. Orang jadi emosi. Kita turunin aja dua-duanya, udah emosi dua-dua. Gini, Tritunggal itu banyak dablek luar biasa, ya kan? Nah, sama dengan Luga. Cuma Luga ini berani terus terang dan lebih jelas, ya kan? Kompiang Wijen, saya kalah sama Luga. Kamu bisa nggak debat sama Luga, Kompiang? Saya kalah loh sama Luga. Kamu bisa ya? Bisa ya Kompiang ya? Coba panggilin dulu Bang Luga itu. Katanya ada Kompiang di sini bisa menang lawan dia. Kompiangnya udah saya invite sih, tapi nggak direspon. Nah, Nih Luganya kita naikin dulu ya. ya. Kalau saya kalah, saya debat sama Luga. Kompiang, kamu
Kamu menang lawan Luga ya. Naik Kompiang, jangan kabur kamu. Nah, saya kan udah kelas internasional. Ini masih kelas kecamatan. Bang Luga mau menghadapi Tritunggal Klasik. Aduh, Romo Biantoro aja mau saya jambak rambutnya, apalagi cuma kucing. Kompiang Wijen ini Katolik Bang Luga. Dia lebih beda, iya. Lebih tinggi lah ilmunya. Nah, naik Kompiang. Udah di ini kamu udah diajakin sama Luga. Kamu bilang saya kalah sama Luga. Iya, memang saya kalah sama Luga. Mana mau saya? Mana berani saya lawan dia? Tritunggal Titanium gitu loh. Yoi, bentar lagi mau ada peresmian. Doakan ya supaya berhasil di Jakarta Convention Center. Itu hall yang paling top di Jakarta. Kita akan mengadakan peresmian Yayasan King of King. Nanti kita akan undang para petinggi-petinggi Muslim juga. Ya, jadi petinggi Tritunggal abang nggak undang kayak Bambang Nursena, Biantoro. Enggak. Yang saya undang paling Wanes saya undang lah, karena ada Wanes, ada yang saya kenal juga. Tapi kalau Tritunggal enggak. Jadi Tritunggal enggak. Dia gila. Bukannya rendah hati, udah blow on, dia malah makin Bang Luga gila. ada typing di bawah itu kan, dari GBK turun ke JCC. Kan peresmian udah kan gagal di GBK pun nggak jadi sekarang turun ke JCC. Kalau di GBK itu nanti debat dengan Dr. Zakir Naik. Kalau peresmian makan-makan, masa di Stadion Gelora Bung Karno kita makan-makan. Kalau di JCC kan peresmian. Tapi yang di GBK aja belum beres-beres, nggak jadi. Lo kan kita meresmikan dulu dong yayasan kita. Karena yayasan kita sudah akte notaris, kita resmikan, dana juga udah ada yang masuk. Lalu kita nggak ada salahnya dong kita membuat peresmian. Makan-makan, pesta-pesta, konser ya kan. Baru nanti next selanjutnya acara debat terbuka. Mau dengan Dr. Zakir Naik. Zakir Naik nanti kita undang lagi. Lo waktu Zakir Naik datang abang masuk di parkiran aja susah. Iya, katanya Bang Luga nggak boleh masuk ya. Iya. Masuk saya, datang saya. Kan ada videonya. Iya, tapi kan hanya sudah berlangsung acara, abang hanya foto-foto doang untuk membuktikan abang nyampe situ. Tapi menjadi salah satu tamu atau pelaksana, abang nggak ada kan levelnya ke situ kan. Coba kamu lihat di Luga YouTube dengan Dr. Zakir Naik. Saya kan tanya, dengan kuasa apa Yesus membuat mukjizat? Dia bilang dengan kuasa Allah. Saya bilang dengan kuasa Roh Kudus. Itu aja dia udah kalah. Apalagi mau dibahas? Enggak ada tuh Bang Luga videonya. Ada, lihat aja di YouTube. Di Pancoran itu acaranya. Enggak ada Bang, coba Bang di YouTube mana? Coba di share dong YouTube-nya Bang Luga. Buat promo King of King kan. Saya lihat abang hanya foto di banner, itu pun itu banner itu kurasa dekat parkiran itu. Oh iya, mungkin di luar JCC itu. Itu di Pancoran. Iya, makanya di pinggir jalannya kan. Kau begini sih Bang, kalau saya ketika saya sudah Titanium, Tritunggal sama JO ini udah saya anggap kucing. Jadi sebenarnya saya datang ke sini juga kan hanya sebatas ya daripada nggak ada yang diobrolin. Kalau Henry Tan itu 3 jam saya gebukin itu di podcastnya Ustadz Ipung itu. Nggak tahu, saya nggak kenal saya namanya Henry Tan itu Bang. Lu itu kan orang pertama di JO, TU, Henry Tan, Samuel Sian itu kan orang pertama di JO. Kau kan baru-baru pendatang baru ya kau. Pertama gimana? Mereka tuh justru orang yang nggak tahu JO apa, Wanes apa. Itu saya jam itu debat, saya ditawarin 10 miliar untuk gabung di di Wanes dari Australia. Saya bilang ngapain gua lo 10 miliar ya. Kayak aja udah triliun, gue bilang. Masa sih? Nah justru Henry Tan yang mau gabung sama Titanium ini. Mau aja dia. Ya cocok lah. Henry Tan itu kan bukan siapa-siapa. Orang kan kita juga nggak kenal. Itu kawannya Bang Zul itu Henry Tan itu.
Nah, demikian tadi kaum muslimin. Dan Luga pun berusaha untuk dibully juga di room-room Kristen ya, room Wanes. Tapi memang Luga ini mentalnya sudah mental baja ya. Dan Rudianes pun memaparkan dari apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Nah, namun Taparagi tetap membela si Edis gitu ya. Ya namanya penghujatnya harus berkawan, harus saling membela sesama penghujat. Taparagi kan penghujat itu ya. Dari semenjak awal mula kenapa terjadinya ada perdebatan di YouTube ini ya, di medsos itu ya ulah si Taparagi. Pertama kali Taparagi itu ya membuat karikatur menghina Nabi, ya itu dia tuh sampai diburu sama Kohani itu kan dulu, diburu sama Kohani Kristianto itu kan itu gara-garanya ya. Dan ada yang orang Padang itu jadi anak buahnya yang sudah masuk penjara itu ya, pernah masuk penjara si siapa namanya Umar Daud itu ya, orang Lubuk Dalam itu. Nah disitulah dia membuat kartun-kartun ya, karikatur Nabi ya dengan menghina-hinanya gitu. Nah, terus bagaimana hari ini tenggelam dia, tidak ada suaranya lagi. Karena apa? Tidak ada ngaruh apa-apa gitu, tidak ada berpengaruh apa-apa, tidak ada ngefek apa-apa terhadap Islam, dan tidak ada orang Islam murtad oleh karenanya gitu. Tidak apalah ya. Jadi hanya menghujat-hujat saja yang pada akhirnya tenggelam sendiri ya. Malah Luga Tambunan itu yang tetap eksis tetap disukai umat Islam ya karena lucunya itu. Malah akrab. Luga Tambunan itu kemana-mana sama umat Islam biasa aja ya kan. Malah dia nyaman berkawan sama umat Islam karena umat Islam tidak menyakiti dan fair ya kan. Membuat perutnya kenyang, membuat apa yang dia tidak punya jadi punya ya kan. Tidak ada duit, dia berani minta sama umat Islam, dikasih sama umat Islam tanpa ada pamrih apapun gitu ya, karena memang murni berkawan gitu ya. Berbeda dengan orang-orang seperti Edis ini kan memang Taparagi, Edis itu kan memang sama itu penghujat itu ya, Sofiatul segala macam. Mereka mempersempit jalan hidupnya sendiri. Mereka memang sengaja mau memusuhi umat Islam gitu. Jadi ketahuannya kalau yang Kristen membenci umat Islam, membenci ajarannya umat Islam itu dia nenek moyangnya PKI, yakin sekali saya itu. Karena perpindahan agama ya. Kenapa Kristen itu menjadi banyak di Indonesia itu perpindahannya orang-orang ex-PKI ini ya, keturunan PKI ini dahulu perpindahan masuk ke agamanya ya Kristen itu, sehingga hari ini ya menjadi banyak dan membenci umat Islam itu sisa-sisanya itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribu Dusaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir